Kembali dalam Metro Siang, jenazah Priscilia Dina, siswa SMP yang menjadi korban pembunuhan rekannya, kini telah dimakamkan di Pekuburan Pandu, Bandung. Kita bergabung bersama rekan kami, Idam Samana, langsung dari lokasi. Idam, setelah pemakaman telah usai, bagaimana dengan proses hukum terhadap pelaku? Ya, hingga saat ini proses pemakaman sudah selesai, proses hukum pun masih terus berjalan, dan informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian bahwa hingga saat ini pelaku masih diperiksa di Mapol Restabes Kota Bandung, dan sampai saat ini beberapa kali keterangan dari pelaku berganti-ganti atau berubah-ubah, sehingga proses pemeriksaan masih terus dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu dicapai oleh pihak kepolisian berkaitan dengan latar belakang dari anak, mengingat ia masih berusia sekolah, dan perlakuan hukumnya pun akan mengikuti undang-undang hukum, meskipun saat ini sang pelaku masih dikenai oleh 3 pasal berlapis. Namun demikian, nantinya setelah proses di Mapol Restabes Kota Bandung selesai, sang pelaku nantinya akan dititipkan di lembaga pembinaan khusus anak. Di situ dia nantinya akan berstatus titipan dulu, karena hingga saat ini di Kota Bandung belum ada lembaga penitipan sementara anak. Dan sementara itu, berkaitan dengan kasus ini, pihak kepolisian juga bersiap untuk melakukan proses mediasi, baik dari untuk memediasikan atau mempertemukan keluarga dari pelaku maupun keluarga dari korban. Sementara itu, dari tempat Pekuburan Umum Pandu Kota Bandung saat ini sudah dilakukan proses pemakaman. Priscilia Dina Ekawati Putri dikuburkan satu liang lahat dengan buyut dan adik kandungnya. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh pihak keluarga, bahwa ini menjadi kesedihan yang cukup dalam, mengingat ini adalah kehilangan untuk kedua kalinya bagi mereka, kehilangan anak. Setelah September tahun lalu, adik dari Priscilia juga meninggal dunia. Dan dalam prosesi penguburan tadi, tampak kesedihan itu dari keluarga, dan kesedihan itu pun diungkapkan berkali-kali kepada kami. Dan saat ini pun saya sudah bersama dengan sebagian dari keluarga Priscilia, mendiang Priscilia Dina, dan saat ini saya juga bersama dengan ayah kandung dari Priscilia, Bapak Mateus Teguh Diantoro. Ya, Pak, saya mewakili Metro TV juga mengucapkan kembali bela sungkawa kami sebelumnya. Oke, baik. Apakah dari kasus ini sudah ada komunikasi langsung dengan pihak kepolisian? Oh ya, pertama-tama saya ucapkan puji syukur pada Tuhan ya, kita telah selamat sampai di sini ke pemakaman anak kami Priscilia, dan juga ya kepada pemirsa semuanya gitulah atas dukungannya. Untuk selama ini belum ada gitu. Iya, kita masih dalam tahap untuk proses pemakaman dan doa-doa untuk kesekian harinya itu, Pak. Apakah dari pihak keluarga dari pelaku atau mungkin kerabatnya sudah mendatangi keluarga Bapak? Sampai saat ini ya kami belum menerima atau belum kedatangan dari pihak tersangka gitu, Pak. Sedikit berkaitan dengan Priscilia gitulah. Sebelum di masa-masa hari terakhirnya, apakah ada komunikasi khusus dengan keluarga terkait dengan hubungannya dengan teman-temannya ataupun teman dekat laki-lakinya? Oh, pertama dengan hubungan keluarga, terutama dengan bapak ibunya ya baik-baik aja gitu ya. Dengan saudara juga pun baik-baik aja. Nah, kalau itu dari tingkah lakunya dia baik, anaknya nurut gitulah. Biasa aja seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau soal hubungan dengan teman-temannya, yang saya tahu ya emang anaknya banyak teman gitu. Saya tidak bisa memastikan bahwa dia atau si A, si B itu pacar atau apanya gitu. Saya kurang tahu gitu. Satu hal yang menjadi perbincangan, apakah perilaku atau karakter dari Priscilia itu tertutup terhadap orang tuanya ataukah cukup terbuka? Dia nggak terlalu tertutup ya, hanya dia sifatnya anaknya pendiam gitu. Bisa diajak kemanapun juga gitulah dia. Suasana dia bahkan mau ketawa atau ada joget, dia bisa ceria gitu dia. Santai diam ya dia diam gitu. Soal dia mengungkapkan isi hatinya, ya mungkin namanya perempuan ya, mungkin ke mamahnya gitu. Paling ke papanya kalau ada yang sangat-sangat mengganggu untuk dia gitu. Terakhir Pak, bahwa ini dilakukan oleh teman sebaya dari Priscilia. Artinya yang melakukan adalah anak-anak juga gitu. Sebagai bagian dari orang tua,
bagaimana Bapak menanggapi ini? Apakah ini sudah dimaafkan secara penuh oleh keluarga? Untuk saat ini ya, kita dalam proses pemakaman. Satu, kedua kita akan menjalankan doa-doa untuk kesekian harinya. Nah selanjutnya mungkin kita menerima laporan hasil dari integrasi pihak berwajib. Nah yang selanjutnya mungkin ya peradilan bagaimana memutuskannya dengan seadil-adilnya gitulah, dengan tindakan kriminal ini ya sifatnya pembunuhan saya sebut ya Pak ya, gitu ya. Terusan ya kita juga nanti bermediasi dengan pihak keluarga. Tidak saat ini soalnya kita lagi saat pemakaman dulu ya. Nanti kita perlu tenang, suasana yang enak, gimana caranya untuk menghadapi pihak yang tersangka itu. Yang bisa bilang, adakah saling memaafkannya begitulah. Nah ya, nanti bisa memutuskan saya gitu ya. Kita mediasi dulu. Sekali lagi belasungkawa dari kami dan semoga ini memberikan hikmah yang besar bagi keluarga besar Bapak. Terima kasih. Baik, demikian untuk sementara dari kawasan TPU Pandu Kota Bandung. Kembali ke Anda, Robert Elvita. Baik, pintu maaf masih terbuka untuk keluarga pelaku. Terima kasih Idam Samana atas informasi Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat.